Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara mengentry transaksi apabila piutang customer yang sudah dihapuskan ternyata customer tersebut membayar kembali. Nah, ini biasanya menjadi masalah. Bagaimana cara mengentrynya jika kita mengentry pada aplikasi komputer akuntansi Mayo? Nah, pertama yang akan saya sampaikan adalah bagaimana cara mengentry pada proses manual. Pertama kita bahas di manualnya dulu ya. Nah, jika piutang customer sudah dihapuskan dan ternyata customer tersebut membayar kembali, maka kita harus memunculkan kembali piutang customer tersebut. Ketika memunculkan kembali secara manual, memunculkan kembali piutang, maka piutang tersebut akan masuk kembali ke sebelah debit. Terus apa pasangannya? Pasangannya adalah cadangan kerugian piutang. Nah, ini adalah memunculkan kembali piutang yang sudah dihapuskan. Maka piutangnya masuk kembali ke sebelah debit. Sebagai pasangannya, karena dulu dihapuskan dengan metode cadangan atau metode tidak langsung, maka di sebelah kreditnya adalah allowance. Misalnya 7.200.000. Nah, itu memunculkan kembali. Ketika piutang itu sudah muncul, barulah kita bisa membayarkan piutang itu. Karena kalau tidak muncul piutangnya, kita nggak bisa melakukan atau mengkredit account receivable ya. Nah, cara membayarnya berarti membayar piutangnya berarti kas bertambah di sebelah debit dan kreditnya account receivable. $7.200.000. Nah, inilah cara membayarkan piutangnya. Pertama, kita munculkan kembali piutang yang sudah dihapuskan tersebut. Kedua, barulah kita bisa membayarkan piutangnya. Sebenarnya kita bisa saja gunakan logika matematik, yaitu dengan mengcross akun yang sama dengan seperti ini. Matematika. Jadi kan ini di debit, ini di kredit, sama akunnya dan nominalnya juga sama. Itu berarti bisa saja seperti ini. Jadi secara logika matematik ini cash in bank di sebelah debit, allowance nah saya beri warna. Sebenarnya dengan logika matematik bisa saja seperti ini. Berarti kan tadi kita mengcross yang ini account receivable di sebelah debit 7.200.000 dan account receivable di sebelah sini 7.200.000 juga. Maka tersisa akun cash in bank di debit 7.200.000, di sebelah kreditnya allowance. Nah, tapi untuk akuntansi tidak seperti itu. Karena di akuntansi itu kita perlu history.
Jadi ada ceritanya, ada riwayatnya. Kita harus tahu dulu, harus memunculkan dulu, kemudian barulah kita menghapuskan. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kita pahami dulu dasarnya, kalau di manual bentuk jurnalnya caranya bagaimana. Jadi kita tidak langsung entry di komputer bagaimana, tidak seperti itu. Ini secara manual seperti ini. Nanti kita simulasikan di komputer sama atau tidak, seperti itu ya. Nah, kedua, kita lihat soal. Nah, di sini ada soal bukti penerimaan kas dari panen komputer Jalan Guru Epat 49 Jakarta. Rupiahnya 7.200.000. Jadi kita nerima uang nih dari panen komputer, dia customer kita. Keterangannya piutangnya sebenarnya 12 juta dan sudah dihapuskan pada bulan Oktober 2018 atas nama pelanggan panen komputer. Ternyata dapat dibayar kembali per tanggal tersebut 60%-nya. Jadi sebenarnya dulu sebelum Desember ini, dulu pada bulan Oktober sudah dihapuskan 12 juta. Tapi ternyata sekarang yang dihapuskan itu dibayar 7.200.000. Nah, ini sama sistemnya, kita harus memunculkan kembali piutang panen komputer. Kemudian kedua, barulah kita bisa melakukan pembayaran atas piutang tersebut. Karena ada itikat baik dari panen komputer, maka kita harus lakukan pembayaran. Kita tidak langsung menghapuskan secara permanen. Yang sudah dihapuskan harus ada di arsip, biasanya seperti itu. Nah, caranya adalah kita ke aplikasi Mayop dan kita pilih modul sales, kemudian enter sales. Jadi tidak ke receive payment ya. Nah, di sini kita pilih panen komputer. Misalnya ini tulisannya panen elek ya. Ada kesalahan. Nah, kita pilihnya layout miscellaneous ya. Karena ini merupakan transaksi yang tidak seperti biasanya atau serba-serbi. Kita pilih layout miscellaneous, kemudian oke. Nah, deskripsinya, berikan deskripsi pembayaran kembali piutang yang telah dihapuskan, seperti itu. Dan jangan lupa invoice-nya BKM 12-5, tanggal melakukan pembayarannya 20 Desember 2018. Nah, terus bagaimana? Deskripsi sudah untuk menjelaskan kegiatan transaksi. Sekarang akunnya. Akun yang dimasukkan adalah allowance. Ada pop-up karena ini biasa tidak kita lakukan. Allowance for the full debt. Nah, ya kita munculkan ini. Kemudian berapa? 7.200.000. Kita coba cek di jurnal. Nah, sudah ya. Pertama, langkah kita adalah memunculkan piutang kembali atas nama panen. Nah, sudah sesuai dengan simulasi yang telah kita coba tadi, yaitu memunculkan kembali piutang, akun receivable di debit, allowance di sebelah kredit. Ternyata di Mayop juga sama. Akun receivable sebelah debit 7.200.000, allowance sebelah kredit 7.200.000. Nah, ini adalah maksudnya memunculkan kembali piutang atas nama panen. Karena sudah sesuai berarti sudah betul. Kedua, bagaimana cara kita membayar piutang tersebut? Sebenarnya ada dua langkah. Satu, kita merecord dulu, kemudian kedua kita ke sales receive payment, seperti itu. Jadi ada dua langkah. Langkah satu, kita masukkan ini piutang kembali, record. Keduanya
kita receive payment. Cuman kalau 2 langkah itu pekerjaan kita tidak efektif karena terlalu lama. Malah ada 2 jendela yang harus kita buka dan harus kita kerjakan. Alternatifnya adalah kita tidak harus mengerjakan dengan 2 langkah itu. Kita langsung saja ke langkah pay today 7.200.000. Kenapa pay today? Karena ketika piutang dimunculkan, karena customernya bayar, kita langsung bayarkan saja seperti itu. Karena kalau sistem kan mudah ya, ketika memunculkan maka piutang otomatis muncul, dan ketika membayarkan maka piutang otomatis membayar, seperti itu. Jadi tidak harus 2 langkah ke enter sales dan receive payment, tapi langsung saja, 1 munculkan di sini, 2 kita bayarkan di pay today. Coba cek hasilnya dengan Ctrl R. Nah, hasilnya sudah sesuai seperti yang di manual tadi. Account receivable dan allowance 7.200.000, keduanya ketika kita lakukan pembayaran, cash in bank sebelah debit dan account receivable sebelah kredit. Nah, ini sesuai dengan yang kita kerjakan tadi simulasi di manual. Karena sudah sesuai dan sudah betul, kita oke, kemudian record. Selesailah untuk pembayaran kembali piutang yang telah dihapuskan. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.